Halo Tribuner, selamat sore. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa kalian semua di Rapot Radio On Podcast edisi Kamis 8 Mei 2025. Gimana nih kabarnya Tribuner? Semoga tetap sehat dan semangat ya hari ini. Seperti biasa Tribuners di rapot itu selama 30 menit ke depan Putri akan membahas sejumlah berita ya nantinya, dan juga akan ada info-info mengenai info gelombang, kemudian juga info cuaca, serta ada jadwal kapal, dan juga ada info gempa ya. Tapi hari ini tuh info gempa tidak kami terima ya dari BMKG ya Tribuners. Dan untuk kalian yang mau bergabung bersama kami, boleh gabung lewat live TikTok ataupun juga Facebook fanpage serta kanal YouTube kami ya Tribuners, tribunambon.com. Kalian bisa komen-komen, mau request berita apa yang mau dibahas, dan juga mau kirim-kirim salam, silakan banget buat siapapun, keluarga, teman, atau juga sahabat. Siapa tahu bisa tersampaikan. Dan juga yang mengucapin selamat ulang tahun juga boleh banget nih Tribuners. Seperti biasa ya, kita akan mulai dengan info cuaca ya Tribuners. Dan hari ini cuacanya di Ambon lagi cerah, mataharinya masih ada walaupun udah pukul 4:30 sore ya Tribuners. Dan meskipun mataharinya masih terlihat, tapi tampak beberapa awan hitam ada yang masih menggantung ya di atas Tribuners. Nah, untuk cuacanya sendiri di Pandan Katsuri ya tepatnya ini berada di angka 30 derajat Celcius dan kelembapannya di angka 85% serta kecepatan angin di 7,5 km per jam. Ngomongin soal cuaca nih Tribuners, nanti Putri juga akan bacain prediksi cuaca untuk besok. Jadi untuk kalian yang kiranya mau bepergian besok kemana, nanti bisa disesuaikan ya sama cuacanya biar bisa jaga-jaga kalau nanti ada hujan begitu. Nah Tribuners, berikutnya kita ke info gelombang. Ini berdasarkan data dari BMKG untuk tanggal 7 Mei kemarin sampai di tanggal 10 Mei nanti, lusa berarti ya, itu ada peringatan dini dengan tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di beberapa perairan ya Tribuners. Ini ada di perairan selatan Kepulauan Aru, lalu di perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, ada juga Laut Banda, kemudian Laut Arafuru bagian barat, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Wetar, dan juga Laut Arafuru bagian tengah. Nah, untuk kondisi sinoptiknya ya, jadi pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur menuju ke tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar 2 sampai 25 knot. Dan kecepatan angin dengan nilai mencapai 25 knot Tribuners diperkirakan berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Aru, kemudian perairan Kepulauan Tanimbar, lalu perairan Kepulauan Babar, perairan Wetar, Laut Banda, dan juga Laut Arafuru. Nah, sementara untuk info gempa ya Tribuners, untuk hari ini itu tidak ada gempa yang terdeteksi ya. Jadi memang kalau biasanya ada updatean dari BMKG, hari ini itu tidak ada. Jadi kita next aja ke jadwal kapal. Nah, untuk jadwal kapal seperti biasa kita mulai dengan jadwal KM Labobar Tribuners. Dengan rute yang dilewati itu ada Fakfak, kemudian Kaimana, Dobo, Tual, Banda, Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Jakarta, Sorong, Nabire, Wasior, dan juga Manokwari. Nah, KM Labobar itu Tribuners berangkat dari Surabaya hari ini 7 Mei jam 7 malam.
kemarin ya, 7 Mei jam 7 malam. Kemudian baru akan tiba di Makassar pada 9 Mei 0001. Berarti pergantian dari tanggal 8 ke tanggal 9. Lalu akan berangkat dari Makassar itu 9 Mei di jam 3 pagi atau 3 subuh. Kemudian tiba di Bau-Bau pada 9 Mei di jam 7 malam. Nanti dari Bau-Bau itu berangkat 9 Mei jam 9 malam, kemudian akan tiba di Ambon pada tanggal 10 Mei di jam 10 malam. Lalu berangkat dari Ambon 11 Mei di jam 1 dini hari, dan akan tiba di Banda pada 11 Mei di pukul 9 pagi. Nanti berangkat dari Banda 11 Mei di jam 11 siang, lalu akan tiba di Tual pada 12 Mei di pukul 0001, lalu berangkat dari Tual 12 Mei jam 3 pagi dan akan tiba di Dobo pada 12 Mei di jam 10 pagi. Nanti berangkat dari Dobo itu 12 Mei di jam 1 siang, lalu akan tiba di Kaimana pada 12 Mei di jam 10 malam. Oke, kita update sampai di tanggal 12 Mei dulu ya. Nanti akan terus diupdate kembali di rapot tentunya Tribuners. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Radio on Podcast di kanal YouTube kami dan juga Facebook fanpage serta di live TikTok. Kita bergeser ke jadwal KM Pangurango yang tiba di Ambon hari ini 8 Mei jam 12 siang, kemudian berangkat dari Ambon besok 9 Mei di jam 4 sore, lalu akan tiba di Banda pada 10 Mei di jam 6 pagi. Nanti berangkat dari Banda besoknya 11 Mei di jam 4 sore, lalu kembali tiba di Ambon pada 12 Mei jam 6 pagi. Nanti berangkat dari Ambon 12 Mei di jam 8 malam. Kemudian tiba di Namrole pada 13 Mei di jam 6 pagi. Nanti berangkat dari Namrole 13 Mei di jam 8 pagi. Kemudian tiba kembali di Ambon pada 13 Mei di jam 6 sore. Sampai tanggal 13 dulu, kita lanjut ke jadwal KM Dorolonda ya Tribuners yang berangkat dari Balikpapan hari ini 8 Mei jam 5 pagi tadi ya subuh, kemudian tiba di Pantoloan pada 8 Mei di jam 6 sore nanti. Kemudian berangkat dari Pantoloan 8 Mei di jam 8 malam, lalu tiba di Bitung pada 10 Mei di jam 0001, lalu berangkat dari Bitung 10 Mei di jam 2 dini hari, kemudian akan tiba di Ternate pada 10 Mei di jam 12 siang, lalu berangkat dari Ternate 10 Mei jam 2 siang dan akan tiba kembali di Bitung pada 10 Mei di jam 11 malam. Kemudian berangkat dari Bitung itu 11 Mei di jam 1 dini hari, lalu tiba di Pantoloan pada 12 Mei di jam 6 pagi. Next ada jadwal KM Cirimai ya Tribuners yang berangkat dari Makassar pada 8 Mei hari ini jam 8 pagi tadi, lalu akan tiba di Surabaya besok 9 Mei di jam 4 sore, lalu akan berangkat dari Surabaya pada 9 Mei jam 6 sore, dan tiba di Jakarta pada 10 Mei di jam 9 malam. Kemudian berangkat dari Jakarta itu besoknya 11 Mei di jam 7 pagi, lalu tiba di Surabaya pada 12 Mei di jam 10 pagi. Lalu berangkat dari Surabaya pada 12 Mei di jam 2 siang, dan akan tiba di Makassar pada 13 Mei di jam 9 malam. Lalu ada jadwal KM Sangiang juga Tribuners yang tiba di Sanana pada 8 Mei di jam 6 pagi. Lalu berangkat dari Sanana 8 Mei di jam 8 pagi.
Kemudian tiba di Bacan pada 9 Mei di jam 5 pagi, Tribuners berangkat dari Bacannya itu 9 Mei di jam 7 pagi. Lalu tiba di Ternate pada 9 Mei di jam 7 malam. Kemudian berangkat dari Ternate pada 9 Mei di jam 10 malam. Lalu tiba di Bitung pada 10 Mei di jam 5 sore. Berangkat dari Bitung 10 Mei di jam 10 malam, lalu tiba di Ternate pada 11 Mei di jam 8 malam. Kemudian dari Ternate berangkatnya 11 Mei jam 10 malam dan akan tiba di Bacan pada 12 Mei di jam 12 siang. Nah, itu untuk jadwal kapal putih ya Tribuners, yang kalau di Ambon itu berlabuhnya di Pelabuhan Yosudarso atau di sini sebutnya Pelabuhan Besar. Kemudian untuk di Pelabuhan Slamet Riyadi atau biasa disebut Pelabuhan Kecil, itu ada beberapa kapal juga yang selalu bertengger di sana ya. Ada kapal ke Pulau Buru yang beroperasi setiap hari. Berangkatnya itu pada jam 9 malam, kemudian kapal ke Buru Selatan yang beroperasi itu dari kota Ambon hari Senin dan hari Kamis saja dengan rute Ambon, Ambalau, kemudian Namrole dan juga Lek Sula, dan keberangkatannya itu sama di jam 9 malam. Serta ada kapal ke Maluku Barat Daya ya Tribuners, yang biasanya jadwalnya itu hari Senin. Ada Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon, Damer, Moa, Leti, Kisar, dan juga Lurang. Selain itu juga ada kapal ke Maluku Utara ya di Pelabuhan Slamet Riyadi ini Tribuners, yang biasanya ada setiap hari Selasa, kemudian juga Rabu dan Kamis ya. Ada kapal Barcelona 1 pada hari Selasa itu berangkat pada pukul 6 sore dengan rute Ambon, Sanana, Ternate, Jailolo, dan juga Manado. Sementara untuk hari Rabu itu ada KM Permata Obi yang berangkat pada pukul 6:30 malam dengan rute Ambon, Sanana, Ternate, Jailolo, dan juga Manado. Sama ya rutenya. Kemudian untuk hari Kamis itu ada kapal Barcelona 2 yang berangkat pada pukul 6 sore dengan rute Ambon, Buano, Kawasi, Kupal, Sofifi, Ternate, dan juga Manado. Nah, ini untuk hari Selasa juga ada kapal Cantika Lestari 10C ya Tribuners yang melayani rute Ambon, Buano, Kobi Sadar, dan juga Weda yang berangkat pada pukul 12 siang. Namun memang jadwal kapal ini yang sudah ditetapkan seperti ini ya Tribuners, tetapi sewaktu-waktu jadwalnya itu bisa berubah tergantung kondisi alam ataupun juga cuaca ya begitu. Tapi memang kalau tidak ada halangan dan cuaca mendukung, nah kapalnya itu pasti berangkat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, mulai dari hari dan juga jamnya. Karena ini kami terima jadwalnya resmi dari pihak pelabuhan dan juga kapal ya Tribuners, bukan asal-asalan ya. Nah, untuk kalian juga yang ingin bepergian, kalau untuk ke Pulau Buru, selain tadi ada di pelabuhan kecil atau pelabuhan Slamet Riyadi, kalian juga bisa menggunakan ferry yang ada di pelabuhan penyeberangan ferry Galala menuju Namlea. Itu setiap hari ada, jadi berangkatnya itu jam 8 malam. Lalu untuk kalian yang mau ke Seram bagian barat atau yang mau ke Maluku Tengah juga bisa lewat jalur pelabuhan Hunimua menuju Waipirit. Itu ada ferry yang beroperasi, ada sekitar 4-5 ferry dengan 15 trip ya, yang beroperasi dari jam 5 pagi atau setengah 6 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kemudian juga di Tulehu, pelabuhan penyeberangan di Tulehu juga ada ferry dengan rute Tulehu menuju Masohi. Lalu kemudian ada juga kapal cepat dengan rute Tulehu Amahai.
Oke, itu untuk jadwal kapal dan juga ada tadi info cuaca, lalu info gelombang. Kita bergeser ke berita Tribuners. Yang pertama, kita ke berita nasionalnya dulu. Ini ada berita mengenai pertemuan Prabowo ya, Presiden Prabowo bersama dengan Bill Gates di Istana Merdeka. Oh ya, untuk kalian yang sudah bergabung Tribuners, boleh di tap-tap layarnya. Untuk yang di TikTok ya, boleh di komen-komen juga. Setelah ini berita apa yang mau kalian dengarkan, silakan di komen-komen aja. Sebentar, ini kok hilang. Ya, jadi Tribuners, Presiden Prabowo Subianto pada hari Rabu kemarin ya, tepatnya Rabu pagi kemarin itu menyambut langsung salah satu tokoh global sekaligus pendiri Microsoft, pasti kalian tahu ya, Bill Gates, di Istana Merdeka dengan senyum lebar pastinya dan juga tangan terulur. Nah, itu terlihat sekali ya gestur persahabatan yang akrab sekaligus penghormatan mendalam kepada Gates. Dan saat itu keduanya tampak mengenakan pakaian setelan jas dan juga celana abu-abu tua. Nah, terlihat ya Tribuners, Prabowo dan juga Bill Gates berbincang ringan sebelum akhirnya melangkah bersama ke dalam gedung utama ya. Dan kehadiran dari Bill Gates itu bukan sekadar kunjungan biasa ya Tribuners, tetapi merupakan bagian dari rangkaian dialog strategis mengenai kolaborasi global di isu kesehatan global, kemudian nutrisi, inklusi keuangan, dan juga infrastruktur digital publik. Dan turut mendampingi Presiden saat itu dalam penyambutan penting ini ya, ada sejumlah menteri, mulai dari Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, lalu ada Menteri Investasi Rosan Perkasa Ruslani, dan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Lalu ada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Nah, setelah penyambutan resmi itu, Tribuners, Prabowo dan juga Bill Gates mengadakan pertemuan tertutup. Dan selain pertemuan kemarin ya, Prabowo dan Bill Gates juga dijadwalkan mengunjungi sekolah di Jakarta ya untuk melihat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Semoga dengan ya kedatangan Bill Gates ini semakin terjalin kerjasama baik antara Indonesia dengan pendiri Microsoft ini ya Tribuners, dan bukan hanya dengan Bill Gates. Semoga Indonesia bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar yang pastinya untuk membangun Indonesia jauh lebih baik ya. Oke, itu untuk berita pertemuan Bill Gates dan Prabowo Subianto. Next kita ke berita lokal. Nah, ini salah satu yang beberapa waktu lalu cukup menjadi sorotan juga ya Tribuners, dan ini adalah update-annya. Ya Tribuners, kalau kalian ingat ya, beberapa waktu lalu itu sempat
viral ya di media sosial Tribun dan mendapat banyak komentar terkait dengan perselingkuhan salah satu ibu bayangkari ya yang kemudian dilaporkan oleh suaminya, yaitu Bribtu Sola. Dan itu viral sekali sih, banyak sekali komentar saat itu. Nah, Tribuners, saat itu kan si Bribka Sola ini melaporkan istrinya yang berselingkuh. Nah, istrinya juga saat itu melaporkan si Bribtu Sola ini kembali. Dan buntut dari dua pelaporan tersebut, pada akhirnya Polda Maluku saat ini ya sudah memecat Bribka Habel, yaitu selingkuhan dari istri Bribtu Sola, dan Bribtu Solanya sendiri juga dipecat secara tidak hormat. Ya, jadi Tribuners, Polda Maluku pada akhirnya memecat dua anggotanya, yakni Bribtu Solagratia Ruhulesin dan juga Bribka Habel Watumlawar. Keduanya dipecat secara tidak hormat ya dari institusi Polri. Dan keputusan ini diambil setelah keduanya terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik profesi kepolisian. Nah, Bribtu Solagratia atau Bribtu Sola yang sebelumnya bertugas di Polsek Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB, Tribuners diberhentikan setelah sidang komisi etik profesi yang digelar di Mapolda Maluku pada hari Rabu kemarin, dan menyatakan bahwa si Bribtu Sola ini terbukti bersalah atas rangkaian pelanggaran serius. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan atau Kabid Propam Polda Maluku, Kombes Pol Indra Gunawan. Dia mengatakan bahwa tindakan Bribtu Solagratia telah mencoreng nama baik institusi kepolisian dan tidak dapat ditoleransi. Dan pelanggaran tersebut ya Tribuners meliputi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya, dan juga keterlibatan dalam pembuatan konten asusila serta kebiasaan meninggalkan tugas tanpa izin. Dan juga Kombes Pol Indra Gunawan membeberkan fakta yang memberatkan Bribtu Solagratia, yakni pengakuannya telah merekam sejumlah video intim dengan beberapa wanita yang berbeda. Waduh. Dan fakta itulah yang kemudian semakin memperkuat keputusan pemecatan tidak dengan hormat yang diambil oleh Polda Maluku. Nah, Kombes Pol Indra juga menjelaskan bahwa keputusan sidang etik ini telah melalui konsultasi dan mendapatkan persetujuan dari Kapolda Maluku. Dan meskipun telah diputuskan PTDH ya Tribuners, Bribtu Sola ini ya masih memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Jadi nanti kita lihat apakah Bribtu Sola akan melakukan banding. Dan pada hari yang sama juga Tribuners, nasib serupa menimpa Bribka Habel Watumlawar, yaitu seorang polisi yang beberapa waktu lalu dilaporkan oleh Bribtu Sola ini. Kabid Propam Polda Maluku juga mengatakan bahwa Bribka Habel juga dinyatakan PTDH setelah terbukti melakukan desersi atau melarikan diri dari tugas ke Jakarta. Karena kan sebelumnya Bribka Habel ini ditugaskan di Polres MBD, lalu kabur ke Jakarta dan ditangkap oleh Propam Bekasi. Dan saat penangkapannya itu dia sedang bersama istri orang,
yakni istri dari si Bribtu Sola tadi. Nah, menyikapi dua kasus pemecatan ini, Kabid Propam Polda Maluku menegaskan kembali komitmen institusi untuk tidak mentoleransi segala bentuk pelanggaran disiplin, terutama yang berkaitan dengan perselingkuhan, perzinahan, dan juga kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya. Jadi ini memang dapat menjadi pelajaran berharga ya untuk para polisi khususnya ya. Masih istilahnya masih enak pakai seragam gitu, jangan cari gara-gara deh. Ini kan bisa jadi kayak gini, masih dapat gaji, masih bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, tapi karena adanya hal-hal semacam ini ya akhirnya dipecat gitu. Sayang sekali gitu kan. Jadi polisi ini saya tahu bahwa banyak sekali orang yang kemudian berupaya keras untuk menjadi anggota polisi dan itu tidak dapat dicapai oleh semua orang ya Tribuners. Banyak sekali orang yang mati-matian ingin jadi polisi, bahkan tesnya itu berulang-ulang kali, tetapi ya nasibnya atau rezekinya belum ketemu gitu. Tapi kalian yang udah jadi polisi ya kalau bisa dijaga gitu, supaya jangan sampai kayak gini. Dan sebenarnya perselingkuhan atau perzinahan itu ya bukan cuma polisi aja, tapi kalau bisa semua ya yang udah menikah khususnya jangan sampai deh. Apalagi kan zaman sekarang tuh kalian tahu media sosial itu begitu hebatnya ya. Ada kasus sedikit aja itu tuh bisa viral di media sosial dan bisa sampai ke kepolisian. Nah, terkait si Bribtu Sola dan juga Bribka Habel ini kan kemarin sempat viral ya Tribuners, kalian juga pasti tahu dan ngikutin. Nah, ini pernyataan dari Kombes Pol Indra Gunawan ya, siapapun yang melanggar apalagi mencoreng institusi pasti akan ditindak tegas. Jadi jangan main-main ya. Nah, sebelumnya ini Bribka Habel dilaporkan ke Propam Polda Maluku atas kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan dengan seorang ibu bayangkari, yaitu Feiren Salaki. Terjadilah baku lapor yang berujung pada pemecatan keduanya ya, baik terlapor maupun pelapor. Oke, next kita punya berita mengenai, nah ini lagi nih, balap liar yang dilakukan oleh 8 pelajar di kota Ambon yang pada akhirnya diamankan oleh Polsek Sirimau. Ini balap liarnya usai pengumuman kelulusan sekolah. Tribuners, memang kelulusan sekolah itu merupakan satu momen yang sangat menggembirakan dan pastinya ya ditunggu-tunggu, lalu dirayakan dengan berbagai cara ya, tapi dengan cara-cara yang positif pastinya, jangan sampai kayak yang ini nih. Nah, aparat kepolisian sektor Sirimau atau Polsek Sirimau, Tribuners mengamankan 8 orang pelajar yang kedapatan aksi balap liar sekitar kota Ambon ya pada Selasa 7 Mei kemarin malam ya tepatnya. Dikatakan oleh Kapolsek Sirimau, Ibtu Januar Ramadhani, mereka itu diamankan petugas saat melakukan patroli rutin dalam rangka menciptakan suasana dan kondisi yang aman serta tertib di wilayah hukum Polsek Sirimau.
Dan patroli yang melibatkan 8 personel Polsek Sirimau ini menyusuri sejumlah ruas jalan utama di Kota Ambon ya, meliputi Jalan Slamet Riyadi, kemudian Jalan Tulu Kabesi, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Jenderal Sudirman, Kebun Cengke, Karpan, kemudian Kopertis, dan juga kawasan Lin 5. Lalu berlanjut lagi, jadi muter-muter ya patrolinya. Kemudian berlanjut ke Jalan Rijali, Jalan Ahmad Yani, Jalan Yan Pais, Jalan Sultan Hairun, dan beberapa jalan lainnya sebelum akhirnya kembali ke Mapolsek Sirimau. Nah, dalam pelaksanaan patroli tersebut, petugas mendapati 8 orang pelajar yang tengah melakukan aksi balap liar. Dan para pelajar tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Sirimau untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Aduh, adik-adik, kalau mau merayakan kelulusan ya dirayakan aja dengan makan-makan atau ya bikin lomba kecil-kecilan atau sesuatu yang lebih lebih lucu, lebih baik lah ya. Kalau kayak gini kan sayang. Selain mengganggu ketertiban dan juga kenyamanan masyarakat, juga kalau orang Ambon bilang kalau dapat sial tuh bisa jatuh loh. Jadi lebih baik dirayakan dengan hal-hal lain. Lebih baik rayakan dengan pergi bertamasya kemana gitu. Apalagi kan sasaran utama dari kegiatan patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini kan untuk mengantisipasi aksi balap liar yang sering dilakukan oleh para pelajar tingkat SMA dan juga para remaja atau pemuda-pemuda ya Tribuners. Dan memang pada malam hari kelulusan itu sengaja dilakukan patroli karena ditakuti ada aksi-aksi balap liar semacam ini. Dan ternyata benar ya. Dikatakan juga bahwa patroli ini juga menyasar tempat-tempat kumpul para pemuda, tempat keramaian, serta lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Tetapi ya walaupun tidak berujung masuk penjara ya Tribuners, hanya dinasihati, kemudian diberi bimbingan si adik-adik tadi, tapi kalau bisa ini menjadi pelajaran dan tidak diulangi lagi ya Dek ya. Next kita punya berita mengenai, masih bisa berapa berita lagi Kamendo? Oke Tribuners, kita langsung ke berita terakhir mengenai siapa yang tadi malam nonton pertandingan, bukan tadi malam ya, tadi subuh jam 4 pagi nonton pertandingan antara PSG versus Arsenal ya di Liga Champions Eropa. Nah, kita akan bahas ya, walaupun di Kota Ambon sendiri sepertinya fans dari PSG dan Arsenal tidak begitu banyak ya, yang lebih banyak mungkin Barcelona dan juga Real Madrid itu biasanya. Tapi mari kita bahas karena ini udah pertandingan menuju final ya Tribuners. Ya Tribuners, jadi skor akhir ya tadi pagi yang berlangsung kita di sini jam 4 pagi waktu Indonesia Barat jam 2 ya. PSG berhasil tumbangkan Arsenal dengan skor 2-1 yang pada akhirnya membawa
PSG lolos ke final Liga Champions 2024-2025 dan siap melawan Inter Milan di final nanti. Jadi pasukan Luis Enrique berhasil lolos ke final dan siap melawan Inter Milan yang sudah lolos lebih dulu setelah mengalahkan Barcelona pada kemarin ya, Tribuners. Jadi pertandingan yang berlangsung di Stadion Parc des Princes Paris pada Kamis 8 Mei pagi itu leg kedua ya Tribuners. Leg pertamanya Arsenal kalah dengan skor 1-0. Dan di awal pertandingan PSG langsung memimpin dengan gol Fabian Ruiz di menit ke-27 dan harus mengandalkan beberapa penyelamatan super Gianluigi Donnarumma pada babak pertama. Dan pada menit ke-69 PSG mendapat hadiah penalti. Namun eksekutor yaitu Fitna gagal menambah pundi gol bagi Les Parisiens. Jadi golnya itu tidak berhasil masuk ke gawang Arsenal. Tapi pada menit ke-72 Tribuners sayap back sayap PSG ya, Achraf Hakimi menggandakan kedudukan menjadi 2-0. Kemudian pada menit ke-76 Arsenal berhasil mencetak 1 gol lewat tendangan Bukayo Saka. Dan beberapa menit